guys, ketemu lagi bersama saya di channelnya DAJ. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan film Sahajam. Pada tahun 1974, upstate New York, anjing naon ieu teh Tade Sipana muda berdebat dengan ayah dan kakak laki-lakinya. Di dunia perkomikan, DC Comics sejatinya merupakan pemimpin pasar sejak dulu. Dua superhero andalan mereka, Batman dan Superman, menjadi ikon global yang dikenal oleh nyaris semua orang. Bahkan mungkin lebih terkenal daripada Avengers milik Marvel. Sejak Superman muncul pertama kali dalam action comic yang diterbitkan oleh DC Comics pada 18 April 1938, tema superhero memang langsung mendominasi dunia perkomikan, terutama di Amerika. Banyak karakter superhero dari komik lain yang lahir karena terpengaruh oleh si Man of Steel tersebut. Nah, salah satu superhero yang terinspirasi dari Superman adalah Shazam. Karakter yang diciptakan oleh C.C. Beck dan Bill Parker tersebut aslinya memang bukan berasal dari DC, melainkan dari Fawcett Comics. Yang menarik, Shazam awalnya bernama Captain Marvel yang muncul pertama kali dalam Wish Comics pada bulan Februari 1940, yang kemudian laris manis di pasaran. Bahkan penjualan komiknya mampu mengalahkan Superman yang saat itu menjadi penguasa jagat perkomikan di Amerika. DC selaku pemilik Superman pun kebakaran jenggot pada 1953. Mereka menggugat Fawcett Comics selaku penerbit Wish Comics, anjing bahasa Inggrisnya liar goblok. Hampir 2 dekade berlalu, tepatnya pada 1972, Fawcett Comics akhirnya menjual hak penerbitan Captain Marvel ke DC. Namun masalahnya, nama tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah menjadi milik perusahaan lain, yaitu Marvel Comics. Sebagai solusi, DC kemudian mengubah nama Captain Marvel menjadi Shazam, yang terus digunakan sejak 1972 hingga sekarang. Karakter superhero berkostum merah tersebut akhirnya juga dimasukkan ke dalam. Fotografi prinsipal dimulai di Toronto, Ontario, Kanada pada 29 Januari 2020 dengan sebagian besar pengembalian gambar film di Pinewood Toronto Studios dan dibungkus pada 11 Mei 2018. Shazam dijadwalkan untuk rilis di Amerika Serikat oleh Warner Bros. Pictures di Real 3D, Dolby Cinema, dan IMAX 3D pada 5 April 2019. Setelah invasi Steppenwolf, Billy Batson, seorang anak yatim berusia 14 tahun yang bermasalah yang tinggal di Philadelphia, didirikan untuk pindah ke rumah asuh baru yang ke-7 dengan keluarga Vasquez dan 5 anak asuh lainnya. Suatu hari Billy naik mobil Subway dan menemukan dirinya diangkut ke dunia yang berbeda, di mana penyihir kuno memberinya kekuatan untuk merubah menjadi pahlawan super dewasa seperti dewa dengan mengucapkan kata Shazam. Billy dan saudara angkatnya yang baru, Freddy, harus menemukan kekuatan baru Billy dan bagaimana menggunakan untuk mencegah penjahat yang memiliki kekuatan sendiri dari melakukan tindakan jahat. Seorang anak laki-laki yang terpilih sebagai juara keabadian dan diberi kekuatan oleh penyihir kuno dan berubah menjadi orang dewasa dengan kekuatan super ketika ia mengucapkan nama tukang sihir. Batson terpilih sebagai juara baru ribuan tahun setelah Dewan Keabadian memilih pahlawan lain yang akhirnya membunuh semua anggota dewan kecuali untuk Shazam. Kekuatan yang diberikan dari penyihir kuno ke Batson termasuk hadiah yang diberikan pada penyihir dari berbagai orang lain. Kekuatan-kekuatan ini termasuk kebijaksanaan Salomo, pemberian kecerdasan yang meningkat, kekuatan manusia super dan Hercules, stamina manusia super dan Atlas, kekuatan dari Zeus termasuk kemampuan untuk memanggil kilat serta hampir tidak bisa dihancurkan. Meningkatnya keberanian Azrael,
dan kecepatan super Merkurius yang memberinya sarana penerbangan. Penemu dan industrial yang sukses namun bengkok sebagai kepala Sipana Industries. Dia sendiri telah dipanggil oleh penyihir Sajam sebagai seorang anak, tetapi tidak dipilih sebagai juara. Pemimpin Sipana untuk menghabiskan hidupnya berusaha membuka kunci rahasia sihir. Jack Dylan Grace sebagai Pedrick Ferry Perman, kakak asuh Billy dan sahabat kerabatnya, seorang penggemar superhero yang cacat yang merupakan satu-satunya orang yang tahu bahwa dia adalah Sajam. Jimon Hon sebagai The Wizard Sajam, seorang penyihir kuno yang memberikan kekuatannya pada Billy Bastom sehingga dia secara ajaib dapat berubah menjadi superhero dewasa. Honso sebelumnya memerankan Richau, Raja Nelayan di Aquaman. Grace Fulton sebagai Miles Wilson, kakak angkat Billy di rumah barunya, ibu sarang yang membantu merawat anak-anak lain. Ian Chen sebagai Eugene Choi, saudara lelaki asuh Billy di rumah barunya, seorang anak kutu buku yang menyukai teknologi dan non-fiksi. Jovan Arman sebagai Pedro, saudara angkat Billy di rumah barunya, anak yang pemalu dan sensitif. Faith Herman sebagai Darlie Double, saudara angkat bungsu Billy di rumah barunya, seorang gadis kecil yang energik dan impulsif. Cooper Andreu sebagai Victor Pisques, ayah asuh dari kelompok rumah tempat Billy dan teman-temannya tinggal. Martha Milan sebagai Rosa Pasquez, ibu asuh dari rumah kelompok tempat Billy dan teman-temannya tinggal. Di Amerika Serikat dan Kanada, Sajam dirilis bersama The Best of Animes dan Pet Sematary dan diproyeksikan menjadi $40-50 dari 4.260 bioskop di akhir pekan pembukaannya. 2 minggu sebelum dirilis, film ini meraup $33 juta dari pemutaran muka Fandango, lebih tinggi dari $2,9 juta yang dibuat oleh sesama film DCEU Aquaman pada Desember sebelumnya. Kemudian menghasilkan $5,9 juta dari pemutaran Kamis malam pada tanggal 4 April dengan total peratinjau gabungan sebesar $9 juta. Film ini meraup total $20,5 juta pada hari pertama, termasuk preview Kamis, tetapi tidak pada pemutaran bulan Maret. Ini kemudian memulai debutnya menjadi $53 juta, menyelesaikan minggu pertama di box office. Pada akhir pekan kedua, film ini menghasilkan $25 juta, mempertahankan posisi teratas sebelum dicopot oleh pendatang baru The Curse of La Llorona di akhir pekan ketiga. Pada pekan keempatnya, film ini menghasilkan $5,8 juta dan berada di urutan kelima di box office, termasuk di belakang sesama film superhero. Di wilayah lain, film ini dirilis di 53 pasar pada hari Rabu 3 April dan Kamis 4 April dan proyeksikan untuk dibuat menjadi $100 juta. Untuk pembukaan global $150 juta, $145 juta dalam 2 hari pertama rilis internasionalnya. Film ini menghasilkan $15,7 juta, menyelesaikan di 48 dari 53 pasar pertamanya. Kemudian dirilis di 26 negara tambahan termasuk Cina, di mana ia menghasilkan $16 juta pada hari pertama. Ini kemudian memiliki debut internasional $100 juta dan total global $158 juta. Itu datang pertama di 60 dari 79 pasar dengan terlaris Cina $43 juta, Meksiko $10 juta, Australia $10,3 juta, Inggris $15,3 juta, Rusia $8,4 juta dan Brazil $8,7. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan share videonya biar gak ketinggalan kalau ada video selanjutnya. Alangkah baiknya klik loncengnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.